Halo Sobat Analisis, pernah nggak sih kalian merasa dulu waktu kita masih sekolah, guru atau orang tua sering bilang kalau kuliah adalah tiket emas menuju kesuksesan. Kuliah yang benar biar nanti kerjanya enak katanya. Tapi coba deh kita lihat realita hari ini. Kenapa banyak gelar sarjana seolah kehilangan magisnya? Data BPS menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Angka pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,28 juta orang dan justru didominasi oleh lulusan SMK dan mereka yang memegang ijazah diploma maupun sarjana yang angkanya menyentuh hingga 1,01 juta sarjana. Ada ketidaksinkronan yang nyata. Jumlah lulusan terus meroket, tapi lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menampung ledakan itu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi sih dengan sistem pendidikan kita? Nah, fenomena ini sering disebut sebagai inflation of credential atau inflasi ijazah. Bayangkan, seperti uang, kalau jumlahnya terlalu banyak beredar, nilainya jadi turun kan? Nah, ada 3 faktor utama mengapa ini bisa terjadi. Yang pertama yaitu komodifikasi pendidikan. Sekarang pendidikan tinggi sering dilihat sebagai komoditas. Kampus berlomba menjaring mahasiswa sebanyak-banyaknya. Dan mahasiswa datang hanya untuk menukar uang kuliah dengan syarat administratif berupa ijazah, bukan lagi untuk pendalaman ilmu yang substansial. Yang kedua, adanya dorongan social climbing. Banyak dari kita yang memaksakan kuliah hanya demi gengsi atau status sosial di mata tetangga dan keluarga. Akibatnya banyak yang memilih jurusan tanpa melihat nih apakah skill yang dipelajari masih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang terakhir adalah masalah mismatch. Dunia industri bergerak secepat kilat di era digital. Sementara kurikulum kampus seringkali butuh waktu bertahun-tahun untuk berubah. Akhirnya, apa yang kita pelajari di kelas sudah tidak relevan saat kita pakai di dunia kerja. Sekarang mari kita bedah lebih dalam menggunakan kacamata sosiologi. Tokoh pertama yang harus kita panggil adalah Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu bicara tentang modal simbolik. Gelar sarjana adalah modal simbolik yang seharusnya memberi kita posisi tawar. Tapi masalahnya, ketika semua orang punya gelar yang sama, nilai tawar itu hilang. Disinilah letak ketidakadilannya. Mahasiswa dari kelas ekonomi atas mungkin punya gelar yang sama dengan kita, tapi mereka punya modal sosial berupa relasi dan koneksi keluarga yang tidak dimiliki mahasiswa dari kelas bawah. Jadi ijazah saja tidak cukup untuk memutus rantai kemiskinan jika tidak dibarengi dengan modal sosial. Kemudian ada Randall Collins dengan teorinya yaitu The Credential Society. Collins berargumen bahwa pendidikan digunakan sebagai alat stratifikasi atau kasta sosial. Perusahaan menaikkan syarat lowongan kerja menjadi minimal S1, bukan karena pekerjaannya yang memang butuh kecerdasan tingkat tinggi, tapi hanya untuk menyaring jumlah pelamar yang membludak. Ini menciptakan lingkaran setan di mana orang terpaksa sekolah setinggi mungkin hanya supaya tidak kalah dalam kompetisi administratif, bukan karena ingin pintar. Fenomena ini membawa dampak nyata bagi kita generasi muda. Secara psikologis, munculnya quarter life crisis dan depresi pada fresh graduate menjadi hal yang lumrah.
Ada beban mental yang besar ketika ekspektasi lulus langsung sukses berbenturan dengan kenyataan pahit ditolak puluhan perusahaan. Secara struktural terjadi yang namanya prekarisasi kerja. Banyak sarjana yang akhirnya terjebak dalam gig ekonomi atau GIG ekonomi, menjadi kurir, driver ojol, atau pekerja lepas tanpa jaminan kesehatan dan upah yang layak, hanya karena tidak ada pilihan lain. Ini menyedihkan karena pendidikan tinggi yang mahal justru seringkali memperlebar jurang kesenjangan sosial, alih-alih menutupnya. Lalu, apa ya solusinya? Kita tidak bisa hanya diam menyalahkan keadaan. Di level individu, penting bagi kita untuk melakukan reskilling dan upskilling. Jangan hanya mengandalkan apa yang dikasih dosen di kelas. Cari skill teknis di luar sana. Nah, di sisi lain, pemerintah dan institusi pendidikan punya PR besar untuk menciptakan program link and match yang nyata, bukan sekedar jargon. Kurikulum harus bernafas bersama industri. Dan yang paling penting, kita perlu mengubah mindset kolektif kita. Sukses tidak selalu harus melalui jalur formal yang kaku. Gelar itu penting, tapi kompetensi jauh lebih utama. Jadi, teman-teman, apakah kuliah itu sia-sia? Tentu tidak. Kuliah tetap memberikan cara berpikir yang sistematis. Tapi ingat, gelar tanpa kompetensi hanyalah selembar kertas kosong. Pendidikan seharusnya membebaskan kita, bukan menjerat kita dalam ketidakpastian masa depan. Saya Syafa Iliyin dari Pendidikan Sosiologi UNJ 2025. Teruslah berpikir kritis dan sampai jumpa di analisis berikutnya.